Oke, selamat sore semuanya. Menanggapi dari video yang kemarin ya, kita lanjutkan lagi. Yang kemarin kan kita sampai di metode Hound. Lebih tepatnya ya adalah pengembangan dari penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan deret Taylor order yang ketiga. Ah, selanjutnya adalah kita akan membahas eh mengenai rungkuta yang berorder yang keempat. Jelas ini pengembangan juga berdasarkan dari Taylor juga, tapi nggak bakalan dibahas di sini untuk bagaimana secara matematik mendapatkan ini kan gitu kan. Lah tapi kita hanya akan membahas masalah aplikasinya saja nanti. Oke, kita akan coba ya perhitungannya. Sama juga kalau misalkan kita menggunakan permasalahan yang sama seperti kemarin, yaitu y aksen sama dengan y min t kuadrat plus satu kan itu, dengan 0 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 2, dengan Y0 nya yang bakalan jadi W0 nanti yaitu sama dengan 0,5 sama juga. Oke. Bentar kok nggak enak banget. Oke, semuanya. Aduh. Nggak enak banget ya. Oke, kita akan coba lanjutkan ya. Jadi kita akan menghitung permasalahan Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus satu dari 0 sampai 2, dan Y0 nya adalah sama dengan 0,5. Oke, kita akan coba print screen dulu ini. Print screen, oke. Kita hanya ambil soal ya maksudnya. Oke, ntar ya kita periksa dulu apakah suaranya masuk atau enggak ini. Halo? Oke, udah kelihatannya masuk. Oke, lah sekarang sama kita pakai rumusan yang seperti yang ada di buku tadi, yaitu ya aksen salah, bukan yang ini. Oh iya. Nah ini W0 sama dengan alfa, K1 sama dengan H FTI WI, H FTI plus H per 2 WI tambah setengah K1 dan seterusnya. Jadi antara K1 sama K2, K2 itu ada sesuatu K1 di dalamnya K2 ini, dan di dalamnya K3 ada K2 nya juga. Di dalam K4 ada K3, di mana nilai W atau nilai yang setara Y mu nanti bakalan W yang ke I sama dengan seperenam K1 tambah 2 K2 tambahkan 2 K3 tambahkan K4. Ini semuanya saling sambung menyambung ya antara rumusannya masing-masing. Oke, bagaimana cara aplikasinya dalam perhitungan? Oke, kita akan coba. Lah, yang jangan sampai dilupakan yaitu apa? Nilai Y mu nanti, nilai Y ini bakalan menjadi Y aksen ini ya, ini bakalan menjadi F T, Y. Ini yang ini bakalan sama dengan apa? Apa? Y min T kuadrat plus satu, jadi F T, Y. Jadi kalau misalkan F T I, W I ini jelas sama dengan W I min T I kuadrat plus satu, jelas. Dimana nanti WI mu jelas nilainya adalah sama dengan YI. Dimana ini, dimana ini apa namanya? Nilai dari WI-nya bakalan tergantung pada rumusan runge kuda nanti gitu. Lah, terus jelas di sini jelas W0-nya sama dengan 0,5 berdasarkan syarat awal dari ini. Terus T-nya juga gitu. T-nya sama kayak kemarin, dibagi dari 0 sampai 2 juga. Astagfirullah. Dari 0 sampai 2 4. Oke. Dari 0 sampai 2, ini 0 sampai 2, berarti ini adalah nilai A mu, terus ini nilai B mu. Kalau misalkan dibagi 4 bagian, 1, 2, 3, 4, bagian pertama 1, 2, 3, 4. Nah, berarti hanya nanti sama dengan B min A per 2 kan gitu.
Nah, berarti kan sama dengan sama kayak kemarin, yaitu 2 dikurang 0 dibagi bukan 2 tapi 4. Jadi 4 sama dengan 0,5. Lah berarti kan ini adalah menjadi T0 mu. T0 sama dengan 0. Wah, jalannya 0,5 per 0,5 kayak deret aritmatik. Berarti kan ini 0,5. Ini bakal jadi T1. Ini adalah 1. Bakalan jadi T2. Habis 1 adalah 1,5. Bakalan jadi T3. T3 bakalan menjadi T4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. 4 bagian 5 titik. Sama juga kalau misalkan ada W0, W1, W2, 01, T0, T1, T2, T3, T4, berarti kita bakalan menghitung juga W0 berdasarkan T0, W1. Ini nggak usah dihitung karena itu udah masuk syarat awal atau kondisi awal. Lah W1 berdasarkan T1, W2 berdasarkan T2, yang dimana ini tadi 0,5, yang ini adalah 1 ya. W3 berdasarkan T3, T3 yang sama dengan 1,5. Terus W4 berdasarkan T4 yang ini sama dengan 2. Ada 5 titik kan berarti 4 bagian, terus habis itu adalah 5 titik. Lah, sekarang berdasarkan rumus kita akan coba menghitung satu persatu ya. Oke, kita menghitung dari apa namanya? Oke, ini kita hitung dari sini dulu. Yang pertama adalah oke lah. Kita menghitung pada saat T0, berarti kan kita peroleh jelas W0-nya sama dengan 0,5 kan. Jadi nggak perlu dihitung karena lagi W0-nya udah tahu. Nah, sekarang kita di T1, T1 sama dengan 0,5. T1-nya kan 0,5. Jelas di sini hanya juga sama dengan adalah 0,5 karena kita bagi menjadi 4 bagian, jelas. Nah, sekarang kita hitung satu-satu berdasarkan rumus W0. W0 kan udah dapat ya. Kita hitung K1-nya dulu. K1 rumus dasarnya adalah, sorry, di sini tak tuliskan aja dulu. Rumus dasarnya adalah W0-nya sama dengan alfa, terus habis itu di sini K1-nya adalah sama dengan H dikalikan F TI, WI. Iki W yang ke K yang ke satu, sorry. K yang ke I. Sorry, K yang ke satu ini. Alah, alah. K yang ke satu sama dengan H dikalikan F TI, WI. Terus K yang kedua adalah H dikalikan F TI plus H per 2. H per 2 ya. Terus habis itu ngapain tak tulis lagi? Dan seterusnya. Nah, ini berdasarkan rumus yang ada di buku yang seperti ini. Oke, kalau misalkan teman-teman iki difoto dulu juga boleh. Biar di sini aku tinggal nuliskan aja biar nggak kembali-kembali terus. Oke, lah. Lah, sekarang berarti kita menghitung, kita mencari W1-nya. Jelas menggunakan rumus pakai W0 kan gitu. Nah, di sini berarti kita menghitung W1-nya dulu. Nah, W1-nya berarti sama dengan apa? W0 ditambahkan apa? 1/6 K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 kan gini. Nah, berarti mau nggak mau kita harus cari dulu W1 K1, K2, K3, K4-nya apa? Nah, di sini K1 sama dengan H dikalikan dengan FTI. Berarti kan ini W1 kayak ya. Ini W1, di sini kan W0. Berarti kita butuh FT0, W0. Berarti sama dengan H-nya adalah 0,5. FT0, W0 disesuaikan dengan fungsinya. TI WI sama dengan WI min T min 1 TI kuadrat plus 1. Berarti kan di sini ini jangan lupa dalam kurung karena dikali 0,5 berarti adalah W0 min T0 kuadrat plus 1. Berarti sama dengan 0,5 dikalikan W0 nya adalah 0,5, T0 nya adalah 0 ya ini. 0 kuadrat ditambah 1 hasilnya 1,5 berarti 0,5 dikali 1,5. Ini adalah K1. Terus lagi K2 di situ adalah H dikalikan dengan TI plus H per 2 F dikalikan TI berarti T0 plus H per 2
koma di situ W0 plus setengah K1 plus setengah K1. Di sini kan rumusnya adalah WI plus setengah K1. WI berarti kan kalau kita 1 sini berarti kan W0 betulnya. Kan gitu. Rumus aslinya kan ini adalah WI di sini adalah WI plus setengah K1. Jadi kalau misalkan yang dicari adalah W1, WI-nya kan berarti W0. Berarti kan ini adalah W0 plus setengah K1 kan gitu. Nah, tinggal dihitung berarti hanya adalah 0,5 dikalikan dengan apa? Bentar, tak geser dulu. Nah, F-nya dikalikan F-nya. F yang di dalamnya adalah 0 ditambah 0,5 per 2 ya. 0 ditambah 0,5 per 2, koma W0-nya adalah tadi 0,5 ditambahkan dengan setengah K1. Nah, K1-nya kan ini hasilnya. Udah dihitung kan? Ini adalah 15 dikali 75 ya, 0,75 berarti. 0,75. Oke, berarti sama dengan 0,5 dikalikan F-nya adalah 0,25 ya. Berarti F 0,25, koma di sini 1,25, semoga aku nggak salah hitung. Nah, berarti kan T-nya adalah 0,25, W-nya adalah diganti dengan 1,25. Disesuaikan dengan fungsinya tadi yaitu berarti 0,5 dalam kurung iki T ya, T kuadrat kan. W-nya berarti 1,25 dikurangi sesuaikan dengan fungsi yang iki tadi yang sebelumnya. Yang ini. Yang 1,25, 0,25, 1,25 kan. Nah, 1,25 di sini adalah 1,25 dikurangi 0,25 kuadrat ditambah 1. Oke, dihitung ketemu. Kan gitu. Oke, ketemu berapa? Nggak tahu, aku males gitu. Nah, terus habis itu mencari K3. K3 rumusnya adalah H dikalikan F sama T0 plus H per 2, W0 ditambahkan setengah K2. Jelas. Dapat kan? W0 setengah K2 dari hitungan yang sebelumnya kan gitu. Nah, terus lagi K4-nya sama dengan H, hanyalah 0,5 juga ini. H F dari T0 plus H per 2. Nah, di sini ada, kalau yang keempat nggak perlu. Yang keempat kan nggak perlu ini. Sama dengan rumus yang pertama ya, tinggal TI plus 1. Bedanya adalah TI plus 1, WI plus K per 3 kan gitu. Nah, berarti kan TI plus 1. Kalau TI plus 1, kalau sini I kan I, ini kan I plus 1. Kalau I plus 1-nya 1, berarti kan I-nya 0. Nah, kalau I plus 1-nya sama dengan 1 kan berarti I-nya 0. Kan gitu. Nah, berarti K4 kan di sini rumusnya adalah H F TI plus 1 kan gitu, WI. Ya, di sini kan tadi WI ya di bukunya. WI kok tambahkan K per 3. K3 sorry. Nah, di sini kan 0,5 F lah. TI plus 1 kan berarti T1. Di sini adalah WI-nya jelas W0 kayak ditambah K per 3 tadi kita udah ngitung ya. Tapi hitung sendiri, males aku. Nah, kan udah ketemu. Berarti kan di sini 0,5 F-nya lah T1 kayak sekarang. T1-nya adalah kita tadi di T1-nya kan kita udah ngitung. T1-nya kan 0,5 ini kan. Ya kan? 0,5. Lah berarti apa? Kita tinggal di sini adalah 0,5, lah W0-nya kita hitung tadi berapa? 0,5 ditambah K3. Lah K3-nya berapa? Anggap kotak ya, tinggal dimasuk-masukkan. Berarti kan iki F, ingat TI, berarti WI-mu adalah ini. Tinggal dimasukkan ke rumus fungsinya. Nah, kan ketemu. Langsung W1 masukkan ke sini. Berarti W1 sama dengan W0 plus 1/6 dari K1, K2, K3, K4 semuanya udah ketemu. K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Oke, udah tinggal ketemu. Ngitung, pasti ketemu. Oke, W1 jelas ketemu kan? Nah, bagaimana cara menghitung K2? Nah, sama juga. Kalau menghitung K2 berarti kita butuh W1 kan gitu. Nah,
Nah, sekarang kalau untuk T2 yang sama dengan tadi T1 nya kan tadi W1 ketemu ya. T2 nya tadi 1,5. Sorry 1 untuk menghitung W2 kan gitu. Ini kan tadi W1 udah kehitung kan. W0 ada, W1 habis itu W2. Oke. W2 nya berapa? Lah cara menghitungnya pakai rumus ini. W2 kan WI plus 1 sama dengan WI kan. Kalau I plus 1 sama dengan 2 kan berarti I nya sama dengan W1 kan gini. Tambahkan 1/6 dari K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Anggap aja ini sih ibaratkan untuk loro nih. Ah kan gitu. Lah K1 nya sama kayak. Berarti kan pakai H dikalikan F yang di dalamnya ini bukan T0 lagi ya jelas T1 sesuaikan dengan IK kan TI rek kan I plus 1 sama dengan 2 kan gitu berarti kan I nya sama dengan 1 kan gitu berarti kan sini 1. Nah berarti kan T1, W1 kan gitu. Jadi menghitung yang sekarang jadi misal ya nek melambangkan begini ini kan T0 T1 T2 terus habis itu adalah T3 T4. Jadi menghitung T2 berdasarkan T1 kan gitu. Jadi menghitung W2 jelas berdasarkan W1. Sama juga nanti menghitung W3 berdasarkan W2 kan gitu. Makanya di sini kalau menghitung W2 berdasarkan W1 kan gitu. Nah, berarti apa? Menghitung K1-nya W2, K1-nya W2 W2 loh ya, berarti berdasarkan W1, menghitung W2 berdasarkan W1 kan. Berarti makanya di sini H waktunya pun waktu yang pertama karena ini W2. Ini kan waktu yang kedua atau waktu yang sekarang. Berarti kalau yang sekarang kedua, yang sebelumnya kan satu, kan gitu. Nah, kan habis itu W1 kan sini. Sama. Ini satu, yang ini adalah hasilnya kamu hitung tadi W1. Lah K1-nya ketemu. Nah, kalau udah ketemu, kita geser lagi ke sini. Kebalik. Nah, berarti K2-nya tadi sama dengan H dikalikan dengan FTI ya. F habis itu adalah TI, koma plus H per 2. Ini kok kebekan gak? Jadi sebaiknya tak hapus dulu. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Tarik sebaiknya tak save aja dulu. Rongga kota Antitel 1. Antitel ini aja dulu. Kita catat yang pertama sebelum tak hapus. Oke. Oke ya tadi catatannya. Yang soalnya tinggal tak print screen. Kalau nggak hapus lu lama ya, nggak hapus satu-satu ya. Hapusnya kok save. Nah ini. Nah, tadi kita sampai ke kehitungan yang K2 kan. Kita ke perhitungan K2, berarti kan K2 sama dengan H dikalikan F, berarti kan ini T1 kan? Karena kan kita menghitung, kita sampai ke perhitungan di W2 kan berarti kan. Jadi kan T1 tambahkan H per 2, jadi 0,5 dibagi 2, koma. Nah di sini W1 plus setengah K1. Ini kan menghitung, jadi K1-nya kan sudah ketemu. Nah, menghitung K3 jelas sama dengan apa? H dikalikan F. Lah, ini T yang pertama. Meskipun ini K3 kan. Soalnya kita menghitung W2 berdasarkan W1. Berarti kan ini. W yang sekarang kan kedua. Berarti yang sebelumnya 1 kan gitu. Makanya T-nya T1. Tambahkan sama 0,5 per 2, W1 kan sini. Tambahkan setengah. Nah, setengah bukan K1 tapi setengah K2 kita menghitung K3. Nah, keempatnya juga gitu. Nah, bedanya di sini adalah H. Nah, di sini kan FTI plus 1. Berarti kan sini adalah T2. Yang kan di rumusnya. TI plus 1 kan dia. Kan TI plus 1 kan gitu. Koma WI plus K3. Berarti kan di sini adalah T2 tanpa ditambah 0,5 per 2 kan tadi. Tanpa ditambah 0,5 per 2, oke. Tanpa ditambah H per 2.
Nah, langsung di sini adalah koma setengah K3. Berarti kan di sini W1 ditambah setengah K3. Nah, ketemu kan ini semuanya K1, K3, sorry ini setengah K2. Mungkin mbak pakai setengah, berarti habis itu tinggal W1 ditambah K3. Oke, K1 ketemu kan tadi, K2 juga ketemu lagi, langsung ketemu W2. W2 berarti sama dengan di sini adalah W1 ditambahkan dengan apa? 1/6 dari K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Ketemu semua nih bentuk angka pasti. Lah, terus untuk T3, T2 kan tadi. Nah, T3 berarti kan T3-nya 1,5. Lah, habis itu kan berarti kita ketemunya W3. Lah, W3 berarti kan yang sekarang, ini kan sekarang. Sekarang yaitu kan W3. 3 kan, berarti kan I plus satunya yang sekarang I plus 1 itu 3. Berarti yang sebelumnya kan I, berarti kan 2 kan gitu. Berarti menghitung W3 berdasarkan W2 langsung. W2 ditambah 1/6 dari, sorry, 1/6 dari K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 kan gitu. Jadi kita menghitung K1, K2, K3, K4 di W3 sama. Lah, berarti apa? Nanti perhitungan kita yang ada TI plus 1 berarti yang adalah T3 yang sama dengan 1,5. Kalau TI dot di rumusnya berarti sama dengan atau T yang lalu. Jadi sekarang kan I plus 1. Berarti yang lalu adalah TI kan gitu. I plus 1 yang sekarang. Berarti kan kalau I plus 1 yang sekarang itu 3, yang sebelumnya yaitu T2 kan gitu. T2-nya kan sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ada TI atau T yang lalu kan gitu. Berarti kalau ada WI di rumusnya berarti W yang lalu, iki W yang lalu iki. W yang lalu, yang lalu. Kalau W yang lalu, WI berarti W yang lalu berdasarkan untuk menghitung menghitung yang sekarang. Sekarang lah, sekarang adalah di WI plus 1 nya, WI plus 1 berarti apa? WI plus 1 yang sekarang adalah kita menghitung W3 berdasarkan W2 ya gitu kayak caranya muter itu sampai kita menghitung W4, sampai kita menghitung W4 terus diplot dah di MATLAB. Itu kalau cuman 5 titik atau 4 bagian, ada 100 titik atau 100 bagian kan mumet juga kan gitu. Oke, bisa dipahami ya untuk yang pembelajaran ini. Ya udah cuman gitu aja sih Rungkuta. Yang sistem pun juga cuman gitu aja. Yang Rungkuta roda 4 itu. Jadi nggak seberapa susah juga sih. Jadi kalau misalkan mau dicoba ya langsung coba aja sih. Nanti di pembelajaran ini kita akan coba membandingkan errornya ya. Errornya dari yang Rungkuta roda 4 sama yang hasil asli. Jadi sebagus apa gitu hasilnya kok ya. Oke, sekarang kita akan coba kalau misalkan iki kalau secara manual kayak ya. Kalau 4 bagian, ada 5 bagian kan berarti 6 titik. Berarti sampai perhitungan W6. Kalau 100 bagian, 100 bagian kan berarti 101 titik. Masa ya dihitung siji-siji kan. Inginnya aku juga lumayan males gitu. Mau tinggal masuk-masukkan kan. Kayak rumusan zaman SMP kita dulu ya, sedikit mengenang masa lalu kita aja sih. Semoga kalian gak bosan mengenang masa lalu. Oke, meskipun menyakitkan. Oke, sekarang kita akan coba ke videonya. Maksudnya video yang di MATLAB. Oke, kita akan coba. Baby, I need you so much. Since I found that love is you. Oke, semuanya. Ini ya, metode Rungkuta Ordo 4 yang akan kita bahas ini. Dan permasalahan yang akan kita perhitungkan sama kayak kemarin, yaitu Y aksen sama dengan Y min T kuadrat plus 1 dari 0 sampai 2. A nya 0, B nya 2, Y nya di sini di bukunya adalah hanya sama dengan 0,2. Itu artinya ada N 10 bagian. Kalau kita kan tadi N nya 4 dulu ya. Kita akan coba sekarang
bagaimana cara bikin programnya. Ah, oh ya, jangan lupa juga kita kan kemarin sempat menuliskan fungsinya kan ya di folder namanya metode numerik. Kita pakai lagi aja itu fungsinya metode numerik di sini dan kita tuliskan di F. Oke, fungsi yang kita pakai adalah yang bawah, kita hapus lah. Yang ini kan nanti gak kebaca. Kita pakai yang bawah dari 0 sampai 2 kan kemarin. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya sama bikin programnya yaitu clc clear all sama. Terus habis itu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2, terus N-nya sama dengan kita coba dulu 4 bagian, oke. N-nya sama dengan 4 bagian, sama. Terus habis itu sama juga seperti yang kemarin yaitu for I sama dengan 1 sampai N plus 1. Nah, ini kita cari T-nya dulu untuk kan 4 bagian. Berarti kan hanya sama dengan B min A per N, B min A dibagikan dengan N sama. Lah, T-nya berhubungan dengan ini sama kayak kemarin juga T. Habis itu T yang ke I bukan T yang kedua ya, bukan I plus 1 karena ini T-nya mulai dari 1 ya. Berarti di sini adalah A ditambahkan I, sorry. Iki I min 1 kalikan dengan H, udah. Ini nanti bakalan tetap salah karena apa? Kita biasanya pengen inisialisasi, bukan salah sih sebenarnya sudah bisa, cuman kok kayak salah kan gitu. Biasanya pengen diinisialisasi gini. Zeros zeros dari N plus 1 plus 1,1. Oke, udah. Kita save aja dulu di tempat yang sama kayak kemarin. Di tempat fungsinya kemarin kita simpan di tempat yang sama. Sini kita tinggal apa ya? Metode numerik. Mana ya? Metode numerik. Oke. Sini lagi midpoint udah ya, midpoint rong kota Euler modifikasi Euler, berarti sekarang kita rong kota udah 4 RK4 gini aja ya, RK4. Oke, kita running, kita cek dulu apakah T nya benar waktunya. Kalau T nya 1 berarti kan 0 ditambahkan 0 dikali H, kan gitu. Hanya kan 0, berarti kan ini T1 nya 0, benar ya. T0 nya kan 0, kita mulai. Ingat di MATLAB itu kita mulainya dari 1 bukan dari 0. Kalau T nya 2 berarti kan ini T2 sama dengan 0 ditambahkan 2 min 1 kalikan 0,5. 2 min 1 kalikan 0,5 kan hasilnya, kalau ini kan hasilnya 0,5. Kalau misalkan N nya 4 berarti kan sini 2. Sorry, 0,5 dikali 1 kan 0,5. 0 ditambah 0,5 berarti kan 0,5. Berarti kan ini udah benar, udah benar ya. Waktunya 0, 0,5, 1, 1,5 terus 2. Oke, lagi sama. Terus lagi apa? Yang kita butuhkan adalah W-nya. Sekarang kita inisialisasi biar enak. W-nya. W-nya udah kita inisialisasi. Terus habis itu sama juga kayak for I sama dengan 1 sampai N plus 1. Salah, salah. Oke, N langsung sini. Lah, di sini kita pakai syarat awalnya bukan W0 ya. Kalau di buku kan W0 indeksnya. Karena bukan pakai MATLAB, jelas di sini pakai 1. 1 ya sini, 1. Kemudian 0,5. Oke, sama. Lah, terus berarti apa? Kita menghitung WI plus 1. Berarti kan ini mulai bukan dari 2 karena bukan dari 1 karena W1-nya kan udah ketemu. Lah, berarti kan di sini mulai dari 2. Kan gitu. Nah, mulai dari 2 berarti kan di sini nanti W yang ke I plus 1, bukan I plus 1 tapi WI. Lah, berarti kan W yang I-nya 2 kan gitu. Lah, di sini kan W yang ke I-nya 1 kan gitu. Ini kan 1 yang nih. Kalau yang dibukan WI tok, yang sini kan WI plus 1. Kan hasilnya kan gini. Nah, karena kita udah mulai dari 2 kan. Ini kan 2. Berarti kan I-nya 2. Berarti ke 2 sini 3 lah. Sorry. Yang I plus 1 kan kalau I-nya mulai dari 2, berarti kan iki I plus 1-nya 2.
Sorry, I plus satunya kan 3, berarti WI itu kan 3, 2 nanti. WI kan berarti kan W2, yang sini W3. Lah W2 nya kan belum dihitung, berarti kita mulai WI, ini W2, nah sini kan seharusnya W1, makanya di sini kurangi 1, kan gitu. Nah ini kan rumusnya ya, kita masukkan rumusnya dulu. Habis itu apa? 1/6, 1/6 kan gini, dikalikan apa? Ingat kalau nggak ada apa-apa dikalikan K1 kan gini, ditambah 2 bintang K2 ditambah 2 bintang K3, sorry tak ke huruf besar aja, K3 ditambah 2 sorry langsung K4 sini, nah udah gini. Nah loh, terus K1 K2 K3 nya ini kan ada K1 ada K2 ada K3 ada K4, 2 K2 ya, dikali sesuai dengan rumusnya, sesuai dengan rumus. Apa rumusnya? K1 K2 K3 K4 dibagi 6 kan, nah kan gitu, dikali 1/6 atau dibagi 6. Biasanya aku gini ke males kayak anak perkalian gini. Nah biasanya langsung di belakang tak kasih per 6 gitu, per 6 dah. Lah sekarang nilai K1 K2 K3 nya kita ketikkan dulu. K yang 1 gini aja ya, langsung K1 gini aja lah. K1 di situ, di sini berarti jangan pakai yang besar lah, K1 biasa aja. K1 K2 kok labil banget gini sih aku ya. K3 terus habis itu K4. Ya, K1 berarti di sini H dikalikan dengan F. Nah, di sini ini kan T yang ke I, Rek. Ini kan T yang ke I. Kalau dibukukan ke yang ke I. Lah, sesuaikan dengan W ini kan. Nah, berarti kan sini adalah yang sebelumnya. Karena ini kan menghitung I yang kedua. Lah, I yang sekarang kan berarti I yang sekarang. Yang sekarang kan yang kedua. Berarti kan T yang lalu yang butuh kan. Ini kan di bukunya gitu. Berarti kan ini adalah I-1 sesuai dengan rumus. I-1 kan gitu. Ini kan berarti menghitung yang apa? Ini kan menghitung yang sekarang berdasarkan yang lalu. Yang lalunya kan I. Berarti kan I yang lalu kan ini. Kalau I aja berarti kan I yang lalu. Berarti kan kalau I plus 1 kan yang sekarang kan. Berarti I yang lalu kan yang kemarin. Nah di TI kan. Nah ini kan WI plus 1 kan yang sekarang. Berarti WI kan yang lalu. Berarti TI yang lalu. Kecuali yang ini. Berarti ini I yang sekarang. I plus 1 yang sekarang berarti. Ya udah kita tinggal masukkan aja sih. TI, di sini adalah WI tok kan. Di rumusnya kan WI tadi. Berarti kan sini WI win 1 juga sama. Jangan lupa kalau misalkan gini kasih kurung dan titik sikurnya jangan sampai salah. Terus habis itu K2 nya juga sama untuk rumusnya, yaitu K2 berarti sama dengan H dikalikan dengan F. Nah di sini kita nggak tak kopas saya biar enak, malas ngetik biasa. F, lo kok FF? Kenapa ke sini pakai F? Karena fungsinya kita simpan di F sini. Dan ini sudah kita simpan di tempat yang sama dengan satu folder ini. Jadi kita tinggal pakai aja sih, nggak usah diketikkan lagi. Nah di sini kan T-1 T yang lalu ditambahkan dengan H dibagi 2, ditambahkan H per 2 kan sini, H dibagi 2. Nah terus habis itu di sini WI-1 terus ditambahkan setengah K1, berarti kan ditambahkan K1 dibagi 2 kan gini. Ini kan K2. Nah K3 kan rumusnya hampir sama, tinggal apa? Nah ini kan K3 ya, ini K3. Nah ini K3, ini kan tetap TI-1 kan T yang lalu kan ini kan. TI, nah, T yang lalu kan, bukan yang ini kan. Beda lagi kalau K4, yang paling beda kan K4. Lah berarti kan sini kita tinggal, ini kan rumusnya adalah pakai dikali ditambah K2 per 2. Berarti kan sini setengah K2 kan. Di buku kan setengah K2. Berarti kan yang sebelumnya K2, K3 nya kan dapat ya. K3 dapat, nah berarti kan tinggal K4. K4 rumusnya mirip dengan K1. K4 rumusnya mirip dengan K1. Nah, K4 ini rumusnya mirip dengan K1, tinggal kita kopas saja V gini. Ini K4. Nah, ini adalah T yang sekarang, bukan yang lalu. Kalau T-1 kan yang lalu. Udah berarti kan ini TI tanpa ditambah H per 2 lagi. Ini berarti kita tinggal hapus.
Udah. Lah ini kan W yang lalu kan. Lah tinggal ditambahkan dengan K3, nggak pakai dibagi dua. Udah di sini K3. Udah, ini menghitung K, ini menghitung W yang sekarang berdasarkan W yang lalu. Udah sih, tinggal running, seharusnya udah bisa. Nah ini adalah W nya, inilah W. Ini lah di buku kan apa, ada 10 bagian. Kita cek dulu apakah program kita benar atau enggak. Ada 10 bagian ini. Oke, ada 10 bagian. Ya eksaknya ketemu IK, W yang asli, W yang asli ya eksak. Terus habis itu W yang palsu kita sesuaikan. Ya ini kan Y eksak ya. Ini di sini langsung ditunjukkan hasilnya kayak. Tapi Y eksaknya nggak diselesaikan di sini sama buku nih. Makanya aku pakai kemarin kan pakai yang ada di soal itu kan. Yang ada di soal terus eksaknya ada. Jadi tinggal kita masukkan fungsinya biar cepat. Nah ini kan nggak ada. Aku lah ketik situ-situ lah. Oke ya. Nah, sekarang kan W-nya kan iki yang asli. Tadi 10 bagian ada 11 titik lah. Kita coba cek apakah hasilnya benar atau enggak. Berarti kan ada 10 bagiannya N-nya. Udah. Kita running. Habis itu W-nya udah. Oke. Kita cocokkan sama hasil yang ada di buku. Oke. 0,8293 benar. Yang baris ketiga 1,214072. Oke, 407 kan, berarti kan itu kan 41 yang di sini, nggak masalah. Yang baris keempat 1,648920 baris keempat 6489 kan, bener ya? Sorry, salah lagi. Udah, terus 127 2,1272 2,1272 udah bener. Lah ini kan ada berapa angka di belakang koma kan, kalau mau pakai angka yang lumayan banyak tinggal ditambahkan format long yang ada di belakang. Yang di bawah sini tinggal pakai format long. Nah gitu. Lah ini kalau tak running itu hasilnya bakalan panjang. Tapi kayak masalahnya gak, aku gak tahu cara kembalikannya kembali. Jadi tak biarkan aja. Pakai aja format long ngono nang kene. Format long. Udah gini tulisannya sama kayak yang dulu, masa lalu kita dulu. Oke, udah bener ya. Lah kalau mau menggambar tinggal plot T, W. Udah gini hasilnya. Ya kan sama kayak kemarin kan hasilnya yang video yang lalu. Video yang lalu mungkin langsung diperiksa aja ya. Kalau misalkan sempat nanti tak kasih linknya di bawah. Iya ada 4 video yang lalu. Pokok judulnya RK, tak pakai rungkuta semua judulnya di sana. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Ya. Oke, udah sekarang yang ini lah. Sekarang kalau misalkan kita mau membandingkan dengan hasil asli, lah kan hasil asli dari persamaan ini kira. Lah hasil analitiknya kan aku males ngitung. Lah makanya aku pakai soal yang ada di bawah. Ya yang kemarin kan ini. Nah, makanya kan gigi. Lah ini kan hasil aslinya. Nah, kita langsung pakai aja sih. Nah, pakai yang ini lagi, kita pakai kita tutup. Nah, di sini adalah kita pagar aja. Save. Habis itu apa? Di sini Y1-nya min 2. Oke, berarti Y0-nya kayak W0-nya ki min 2. Soalnya kan waktunya dari 1 sampai 3. Ini kan 0 sampai 1, makanya T0-nya 0. Kalau ini T0-nya 1 ya berarti ya 1. Kan gitu. Bedakan. Jadi jangan sampai dibingungkan ya. Tadi kan di soal ya, di soalnya kita hapus ya. Nah, di soalnya kan kalau yang kita tadi contoh T-nya kan di 0 sampai 1. Eh, T0-nya kan mulai dari 0, sini T1, T2, T3 anggap ya. Ini T3 tadi 1,5. Nah, kalau dari 1 sampai 3 ya udah 1 sampai 3 lagi. Berarti kan ini 1, sini 3. Berarti T0 mungkin ya 1 ini. Nanti T1 misal anggap 1, berapa kan gitu, misal 1,3, terus misal T2 ini 1,6 ya sama juga. Berarti W0 mu kalau ada T0 sampai T berapa, misal sini adalah T3, ya udah berarti kita mau W0, W1, W2, W3 sama lah.
Kenapa kok tadi di situ Y1? Ya sama rek. Karena apa? Waktunya. Kan gak mungkin dia nulisnya Y0 gini sama dan satu. Lah 0 ini 0 waktu rek. Lah waktumu kan mulai dari satu. Berarti apa? Di sini Y1 gitu loh. Y1 sama dan satu. Win 2 tadi. Gak mungkin pakai Y0. Karena iki T, iki waktu iki T. Lah, yang kita yang T0, T1, T2, T3 ini kan indeks. Indeks. Jadi bukan T yang sama dengan nol bukan. Ini adalah T0. Jadi yang di sini kan adalah T0. Bukan T yang sama dengan nol. Jadi T0-nya itu bisa dimulai dari nol, bisa T0-nya dimulai dari satu, T0-nya dimulai dari setengah, T0-nya mulai dari min satu, terserah. Nah, W0-nya adalah syarat awal. Tadi kan Y1 sama dan Win 2 kan. Y di waktu yang pertama. Ini kan T0, T1, T0-nya kan satu. Nanti kita butuh W0. Lah, W0-nya adalah syarat awal sesuaikan dengan Win 2 ini. Sesuaikan dengan T0-nya. Jadi W0-nya ini syarat awal iki jadi satu. Jadi jangan jangan ngomong kalau W0 selalu W0 sama dengan Y0, jangan selalu ngomong gini, nggak mesti. Paham ya? Jadi tergantung waktu nih, semuanya itu tergantung waktu. Oke, kita sesuaikan lagi sekarang. Terlalu panjang sih bahasannya. Oke, kita sesuaikan lagi. RK4 ya tadi kan di sini 1 sampai 3. 1 sampai 3, habis itu di sini 10. Iki semuanya sama lah, iki adalah Win 2, jangan sampai salah juga ya. Win 2. Oke, pastinya sama lah ini. Nah, kan sama ya. Ini kasih patah-patah karena kamu kan kayak patah-patah. Karena apa? Eh ya belum, maksudnya belum belum halus gitu kan, n-nya masih 10. Nah, sekarang kita bandingkan dengan f yang asli. Kita buka dulu di file yang sama kan, f fast ini kan. Nah, kita ini kan yang penyelesaiannya iki, penyelesaiannya kan. Ya udah, berarti RK4 ini kita tinggal gini aja sih. Ini kan yang penyelesaian. Sekarang yang asli, yang palsu ya. Palsu atau pendekatan. Nah, sekarang ini yang asli. Asli, penyelesaian asli actual solution. Lah, berarti kan sini kita juga sama, was kita pakai. Was gini. Nah, ini adalah was sama dengan zeros. Lah, di sini was yang satu juga sama dengan win 2. Berarti kan was yang pertama kan udah ada. Sekarang mulai yang dari yang ketiga sama. Kompas ini juga boleh, tapi isinya hapus semua. Kompas ini boleh, tapi isinya hapus semua. W-nya juga ini nggak guna soalnya. Aku butuh for itu. Lah was satu kan udah ada, berarti kan kita mulai dari dua, bener kan? Nggak mungkin nih kamu mulai dari satu, satu sono. Ya udah W yang dua. Nah sekarang tinggal kita yang fast tok, berarti was yang ke I lah langsung sama dengan ini kan yang sekarang yang asli, berarti kita hanya butuh untuk T yang sekarang juga rek. T yang sekarang bukan F ini apa soal persamaan diferensial biasanya, F actual solution atau hasil analitik penyelesaian rek. Jadi persamaan ini kalian selesaikan menggunakan cara analitik yang di PDB dulu kan, ketemu nih iki Y1 ya tetap pasti hasilnya 2 kayak coba masuk no iki Y1 pasti hasilnya lah 2, sorry min 2 ya kan. Makanya karena iki di programnya udah tak hitung ya satunya kan udah tak masukkan, ya udah tinggal tak fast gini. Ini bukan TI min 1, bukan menghitung was yang sekarang dengan yang lalu, tapi yang sekarang dengan yang sekarang. Nggak bisa, kalau yang lalu kan urusan masa lalu kan gitu kan, jadi jangan usah dibahas lagi kan gitu. Lah udah, kalau misalkan mau membandingkan keduanya berarti tinggal T, was gini aja. Udah, kita bandingkan. Loh, kok berempatan? Sorry, kok gini? Udah kan, bener kan? Kok gini apa bertumbuh kan? Iya sih. Oh, berarti bertumbuh kan, berarti gambarnya. Koma T, koma W. Bertumbuh kan ini gambarnya. Kalau mau lebih jelas sih biasanya diperbesar ya kayak biasa. Hampir nggak terlihat sama sekali.
kayak gini kan kelihatan apa nggak kelihatan ya hasilnya ya. Kalau misalkan mau di apa namanya kita lihat errornya, kita akan coba ya a, misal kita simpan di variable a ya, ini kan udah kita plot, udah kita upload ya. Kita coba misal a sama dengan namanya error, namanya error berarti kan kita pakai error absolute aja. For i nya kan 11 titik, berarti i sama dengan 1 sampai n plus 1 gini kan. Nah terus n, nah sekarang biasanya butuh a sama dengan error gini aja ya, sama dengan zeros dari n plus 1,1, n plus 1,1. Nah berarti iki for, ini tutup aja, ini tutup. Habis itu sini adalah yang ke i, nah tinggal di sini sama dengan w yang ke i kan udah dikesimpan semua nih lah nih. Ini kan was yang asli, kan dapat was iki nilainya, terus w. Nah, oh, iki Windows 15556. Oh, w yang palsu sangat berdekatan, berimpitan banget ya. Berarti kita masih bisa ngitung errornya. Iki error masing-masing ya, bukan mape, bukan apa-apa ya. Kalau mape nanti jumlahnya error-error iki dibagi n kan, rata-rata kan. Mean percentage absolute error kan mape itu. Mean absolute percentage error. Nah, berarti kan ini adalah absolute gini. Ini untuk mutlak. Waktu w yang ke i dikurangi was yang ke i mutlak. Jadi kita pada kayak kalau was, kalau ada ABS itu ini ditutup jangan lupa. Kalau ada ABS perintahnya di MATLAB, jadi kalau misalkan min 2 mutlak itu kalau di MATLAB jadi ABS min 2. Nah gini bakalan jadi mutlak min 2 kan hasilnya 2 kan gitu. Lah udah, ABS nya kan udah kita running aja, udah selesai sih. Nah ini gambarnya, terus errornya kita tinggal ketikkan aja errornya 10/4 dikali 0,4053, 0, berarti kan iki. Lah grafik errornya kita juga bisa menggambarkan kayak ya, grafik error. Kalau misalkan kita mau menggambarkan dalam, kan nggak mungkin kayak ini plotting yang asli kayak, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau ada dua gambar ya, figure satu gini, nah ini gambar yang plot. Nah plot yang gambar yang penyelesaian sama gambar asli ya, sekarang plot error kita bagi gambar dua, figure tinggal gini aja sih, figur yang kedua. Nah tinggal plot dari T, E, udah gini. Errornya menurun ya, semakin lama semakin menurun errornya kalau mau dijelaskan dalam bentuk gambar. Kalau mau lebih halus ini perbesar aja menjadi 100 sekian. Nah ini errornya semakin lama semakin menurun error untuk T nya mendekati 3. Ini kan T, yang ini kan error. Nah berarti kan butuh label kan kalau errornya. Kalau error butuh label berarti tinggal X label. Di sini adalah T. Terus habis itu Y label. Di sini adalah error. Error udah selesai ini. Nah, T error ya. Ini figur 2. Kalau kita geser loh, no. Kita geser ya. Ini diklik kayak diklik biasa loh, tak klik tok ya, klik kiri ke kiri. Nah, ini figur 1, figur 2 untuk gambar grafik errornya. Tapi yang tak pinginkan adalah yang berhitungan yang kayak gini ke. Kalau di kayak gini ke. Error kayak gini lo. Ini kan exact solution modified, nah errornya kan belum ada. Nah kayak gini ke, error ke. Ini namanya error absolute ini. Bukan error relatif. Kalau error relatif dibagi n. Nah kalau itu kan gak mungkin ini kamu buat 100. Ini seharusnya kamu buat 10 atau 20 lah masih kelihatan. Nah langsung di sini kamu bisa ambil dari nah ini kamu klik 2 kali, current folder ya, kalau 2 kali terus nah ini udah ada folder.
Fruit lama sekali ya iki. 4,05343 dikali 10 pangkat min 5. Oke, dan seterusnya kan udah ada semua atau kalian bisa ambil dari sini. Nah, tapi kan ini yang susah nanti 10 pangkat min 4 kali ini kan nggak mungkin dicatat semua kan atau di screenshot kan jelek banget nanti gambarnya. Ya pokok didaftar lah. Lebih enak biar kalau misalkan jadi laporan lebih enak kalau dibaca gitu. Oke, ini selesai semua, berarti udah W palsu, W palsu, udah semuanya bisa kalian ukur dari sini. Tinggal menghitung ininya aja kan, errornya kan. Lah, dari yang metode apa namanya, metode WKWK ya kemarin. Nah, metode Euler, Hone, midpoint semua nih, modifikasi Euler atau Taylor orde 4 orde 2 kan gitu kan. Ya kan semuanya bisa dihitung errornya kan masing-masing kan. Lah, yang di sini adalah khusus bukan untuk menghitung error, tapi untuk menggabungkan gambar-gambar yang asli sama yang palsu. Sekarang tinggal plotting yang apa, rung kota orde 4. Yaitu rung kota orde 4. Sekarang kita gabungkan semua hasil-hasil itu. Lah, asli kan udah ya, yang di WKWK kan udah asli semuanya udah. Dan yang sebelah sini nggak usah diganti lagi, ini juga sesuai karena di WKWK kita nggak ganti sama sekali karena udah kita ganti dari 1 sampai 3 kan. Oke, terus syarat awalnya sama syarat batas juga min 2 semua. Oke, semuanya selesai ya untuk K1, K2, K3. Lah, rung kotak order 4 pun juga udah. Sekarang kita tinggal kopas saja ini yang palsu, rung kotak order 4. Yang was kan sama, kita tinggal kopas lah. Yang figur-figur ini nggak usah. Jadi kalau misalkan mau figur 1, figur 2, figur 4 ya sama. Kalau ikan error kalian mau gambarkan, sebenarnya kan nggak wajib juga gambarkan error, grafik error, hanya untuk mempermudah penjelasan kan sebenarnya. Ini yang palsu, yang tak singkat W-nya ini adalah WRK gitu ya. W underscore RK4 gini. Oke, W underscore RK4. Ini win 2. Ini sisanya kita hanya memanggil fungsi. Nah, di sini tinggal WRK4 yang pertama, WRK4. Sorry kok W gak kehapus. Ini kok fals langsung ya kok nang gambar. Iki hapus. Ini juga tinggal dikopaskan. Salah. Salah juga ini. Nah, ini tinggal ini gini aja. W-nya juga tinggal kopas. Yang ini juga tinggal kopas gini aja. Nah, plottingnya, aduh gambar apa mana kayak gini. Green, oh blue yang biru-biru belum ya? Blue yang biru-biru. T, nah ini terus habis itu koma green yang biru-biru. Bukan lebih blue, red ya, red yang bintang ya. Kita pakai bintang yang red gini aja. Ya, terus habis itu rung kota order 4 kita kasih, ini kan tempatnya terakhir, berarti kita taruh yang paling terakhir yaitu apa, runge kota 4 gini aja biar nggak terlalu panjang. Nah, kita running. Oke, banyak banget yang dihitung, bung, lama pasti ini ya, gini harus bersabar. Ya, selama menunggu juga nggak tahu mau ngapain ini. Nah, ini kan kenapa kok ini bisa lama kan kita? Karena apa? Yang kita gambarkan, oh enggak, ternyata udah selesai. Ini udah itu ya. Ini ngapain ya? Ini kok ono sing Euler nang ndukur dhewe bisa nyak welek banget. Eulernya kan pakai F juga kan kemarin. Perasaan kemarin gak ada masalah. Euler pakai F juga gak ada masalah. Ya kita coba lagi ya. Ini apa ini?
Oh, Rungkota Ordo 4. Sebentar, kok file sendiri Rungkota Ordo 4 1 sampai 3. Rungkotanya 1 min 2. Enggak sih, kok lucu hasilnya. Ntar lagi sebaiknya tak hapus aja dulu sih. Kita coba amati lagi. Terus ini kira kalau bikin program live wani-wani ini gitu kan. Terus habis itu kita hapus aja sih. Nggak penting banget. Dan kita hapus dulu. Maksudku kita cocokkan apakah benar atau enggak. Terus yang legend kita tutup aja dulu, nggak apa. Perhitungannya benar atau enggak sih? Loh, yang RK ya, yang RK ini, oh pantes ini kan WW ya, kia salah, nggak bisa. Nanti kita benar WW, ini udah benar, sini cara tutup lagi, udah selesai sih. Nah oke, sesuai hasilnya. Dah. Nah seperti ini kira. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 2 tahap, dan masing-masing kalau misalkan mau menghitung errornya yo gampang sih kak sebenarnya. Ini kan hasilnya udah selesai semua, bahkan yang asli kan udah. Sebenarnya kalau mau menghitung yang asli yo iki jangan banyak-banyak ya. Kalau misalkan 100 ya kebanyakan sih. Nah dari sini kan sebenarnya gini, misalnya gitu ya, ABS itu absolut dari tadi kan was gitu, kita simpan di was dikurangi, terus W underscore RK4 di command window gini aja udah bisa sih. Loh, ini errornya semua nih, kan nggak mungkin kak, kalau sebanyak ini nggak mungkin. Berarti kan ini errornya adalah 10 pangkat min 9 dikalikan 0,005, nggak tahu. 10 pangkat min 9 dikalikan 0,33314, 10 pangkat min 5 dikali 0, 10 pangkat 5 kali 56 sekali 10, 10 kan, 10 pangkat min 9 dikali 0,7185 dan seterusnya kan, panjang kalau 100. Makanya kalau menghitung error ya 10 aja atau 20 lah, jangan banyak-banyak. Ini kan 100 bagian, terlalu banyak lah gitu. RK4 udah, VF udah, fast udah. Berarti sekarang kita tinggal coba lah. Gambarnya kan kayak gini, kayak wapik banget. Dan tadi apakah ini nanti bisa jadi penelitian selanjutnya? Iki metode masih terlalu awam kan? Jadi terlalu awam. Yang paling sering digunakan dari banyak metode Euler, Euler 4, midpoint, modifikasi Euler, Hahn, yang paling sering digunakan untuk penyelesaian PDB, khususnya untuk masalah sistem dinamik, yaitu kotak order 4. Lah, itu yang paling banyak, dan di buku-buku atau di jurnal-jurnal kebanyakan yang ini, kotak order 4. Lah, padahal metode-metode ini adalah metode yang paling gampang dan paling dasar untuk digunakan. Masih ada metode yang lebih bagus, menurutku sih lebih bagus ya. Nah, namanya adalah Runge-Tafelberg method atau Adam Pasford, biasanya dikenal Adam Pasford. Dan di sini Runge-Tafelberg method. Kita nggak bakalan sampai ke sini, kayak ini lebih panjang lagi ya. Sampai 6, K1, K2, K3, K4, K5, K6. Ada yang lebih bagus lagi hasilnya, yaitu multi-step method namanya. Ini yang biasa dikenal sebagai Adam Moulton, kalau nggak Adam Pasford ya, aku lupa namanya. Adam Pasford method ini. Nah ini sangat panjang banget kan, Adam Ford order predictor korektor. Masih ada lagi gini kalau misalkan kita jalan-jalan ke bawah kalau nggak salah. Oh, step size multi step method. Nah ini namanya apa, Adam variable step size predictor korektor. Ini yang paling bagus sih menurutku, tapi yang ono tekniknya apa, perhitungan nomornya paling panjang jelas dia. Berarti dari satu buku ini dia itu cuman membahas contoh itu sampai situ tok kayak contoh ini dari satu buku apa namanya, satu bab ini ya kita yang dipakai itu. Kita jalan-jalan lagi ya, coba ya kita jalan-jalan ke buku nih. Nah, extrapolation, nah ini ada lagi metode-metode ini bisa, oh malah lebih panjang lagi lah. High order equation ini yang sistem, jadi kebanyakan di sistem dinamik bakalan pakai rungkuda order 4 lah. Nggak terlalu panjang juga nggak terlalu, jadi dengan hasil yang hampir sama menurut errornya. Lah, manakah yang lebih bagus? Loh, nama aku selalu gini, kalau misalkan numerik gitu, aca apa jenenge perhitungan numerik mana yang lebih bagus itu tergantung pada uh, errornya yang pertama. Terus habis itu tingkat kesulitan orang nih dalam menyelesaikan permasalahan diferensial biasa ya secara numerik ini. Jadi tingkat orang nih
terus tingkat error. Kalau misalkan dengan error yang hampir sama tapi ternyata sorry, errornya yang pertama, terus orangnya, terus habis itu running time. Jadi kalau misalkan waktunya lebih lama, misal yang lebih rumit itu dengan hasil error yang lebih bagus. Terus habis itu ternyata sak bagus-bagusnya ternyata errornya hampir sama gitu loh. Tapi running time-nya lebih banyak. Ya aku ya lebih milih yang apa namanya dengan running time yang lebih sedikit lah, wong errornya hampir sama. Soalnya apa? Jelas tenaga yang itu. Jadi mana yang lebih bagus? Kalau menurutku nggak ada yang lebih bagus, tergantung error juga, tergantung seberapa lama komputer kita dapat mengantisipasi perhitungan-perhitungan numeriknya kan gitu kan. Jadi aku belum bisa ngomong mana yang lebih bagus karena ya tergantung dari tiga sudut pandang itu tadi. Makanya di buku-buku yang hanya dibandingkan errornya yang lebih bagus. Jadi kalau misalkan metode mana yang lebih bagus itu biasanya kalau di jurnal-jurnal itu hanya error perhitungan itu, error ini yang diperhitungkan. Nah, error gini yang diperhitungkan dalam menilai apakah dia yang lebih bagus kan itu. Dan itu di jurnal-jurnal kayak gitu semua. Rata-rata kayak gitu. Tanpa membandingkan bagaimana lama atau running time-nya. Running time dalam suatu perhitungan numerik yang seperti ini itu tanpa diperhitungkan sama sekali. Karena apa? Kalau dalam matematik memang ini normal kayak gini. Tapi kalau running time sampai berhari-hari KCR, ya kekeselan wong sing ngenteni. Kan gitu. Lah seperti itu penjelasannya. Oke, segitu aja sih. Kalau misalkan kan bisa ditanyakan di kolom komentar atau langsung menghubungi aku juga boleh. Kalau misalkan ada kritik dan saran bisa sampaikan di kolom komentar. Dan saya berharap untuk kritik dan sarannya. Udah gitu aja. Kalau misalkan semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan terima kasih. Selamat sore.